Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Happy weekend guys, dan hari ini saya akan ngebahas beberapa saham yang menurut saya cukup menarik untuk diinvestasi jangka menengah, sekitar 2 sampai 6 bulan menurut saya ya. Jadi ini bukan trading jangka pendek, tapi ada investasi jangka menengah. Dan langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Nah, apabila kalian belum join Instagram saya, silahkan main ke Instagram saya di cius.saham. Nah, langsung aja kita ke beberapa saham yang menurut saya menarik untuk jangka menengah. Pertama-tama adalah posting terbaru dari saya, yaitu tentang saham JSMR. Nah, karena kita menganalisa untuk investasi jangka menengah, oleh karena itu kita akan menggunakan chart daily dan chart weekly. Artinya chart yang untuk jangka menengah ya, bukan jangka pendek. Oke, pertama-tama kita akan ke saham JSMR terlebih dahulu. Nah, apabila kalian melihat simple seperti ini ya, kita bisa lihat tren untuk JSMR menggunakan stokastik dan MACD, kita bisa lihat RSI-nya ini lagi naik ke atas. Dan MACD kita bisa lihat di histogramnya juga pink-nya bar-nya sedang memudar dan menuju naik ke atas. Ini adalah pertanda yang baik untuk JSMR. Nah, kita akan lebih enak lagi, kita akan di sini, ya kita tanpa melihat apa-apa, dan kita bisa lihat ya, di sini adalah dia ini low, ini high, dia bikin higher low, dan dia bikin higher high, dan terakhir dia bikin higher low lagi. Nah, higher low ini dikonfirmasi setelah candle ini di break. Kita bisa lihat ya, candle ini di break, candle ini juga di break. Kita bisa lihat closingnya sudah di atas daripada dua candle ini. Oleh karena itu ini bisa menjadi higher low berikutnya. Nah, sekarang PR untuk JSMR adalah membuat ke sini nih, ya. Karena biasanya itu di chart weekly banyak sekali saham-saham yang terbentur di garis MA 200-nya. Kita bisa lihat di sini ya, waktu itu juga terbentur, akhirnya turun lagi. Nah, mudah-mudahan kali ini paling tidak dia bisa ke area sebelumnya ya, di MA 200 sekitar 4.950-an. Kalau dari sini aja kita lihat ke 4.950-an ya, itu masih ada sekitar ya 10%-an. Jadi saya rasa potensinya cukup bagus banget untuk JSMR, dan kita juga akan ke chart daily-nya ya, chart daily-nya. Ini adalah chart daily untuk JSMR. Kita bisa lihat sekarang JSMR sudah di atas MA20-nya, jadi sebenarnya cukup bagus. Dan ini kemarin dia juga ya, bisa lihat dia bikin sini swing low ya, swing low, dan sekarang sudah di break. Dan berikutnya adalah ini, target untuk JSMR berikutnya ada di daerah sini ya, ada di daerah sini. Nah, ya kita bisa lihat terkonfirmasi di sini ya sekali, lalu di sini konfirmasi beberapa kali ya, ini adalah false break, kita bisa lihat di sini, lalu di sini juga terbentur. Oleh karena itu JSMR untuk jangka pendek nih, jangka pendek dia akan ke arah sini ini sekitar 3%-an, mungkin setelah itu dia akan mungkin seperti ini ya, jebret, lalu dia akan turun dulu ya, membuat swing low berikutnya, baru dia naik lagi ke atas ini ya, ke arah 4.950 sesuai dengan chart weekly-nya. Jadi apabila kalian sudah punya, mungkin bisa TP sebagian dulu ya di daerah sini ya, daerah sini, lalu kalian bisa buy lagi daerah swing low berikutnya, kita nggak tahu di mana, nanti baru kalian TP selanjutnya ada di 4.950-an ya. Ini untuk JSMR. Berikutnya adalah kita ke Instagram saya lagi ya, lihat contekan, yaitu adalah SMGR ya, SMGR. Oke, MGR pertama-tama di chart daily-nya dia sudah di garis MA20 ya. Walaupun sebenarnya sedikit disayangkan di bawah sininya ini itu adalah meninggalkan sebuah gap ya. Kita lihat
Gapnya sampai sekarang belum ditutup. Cuman saya rasa dalam jangka pendek, kayaknya SMGR tidak akan menutup gapnya ini di bawah. Nah, lalu kita bisa lihat ya di sini tiba-tiba ya 3 hari ini volumenya tinggi sekali. Lalu ada koreksi tapi volumenya tidak terlalu tinggi. Cuman ya ini cukup, saya rasa 3 hari candle ini lumayan banyak yang kena prank nih saya rasa ya. Dan akhirnya 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan dan volumenya makin lama makin tinggi. Nah sekarang dia kebetulan sedang di area resisten, kalian bisa lihat nih ya. Harga di candle ini tertinggi 11.800 dan sekarang di 11.800. Nah ini kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau kemungkinan kalau dia terbentur di resisten ini dia mungkin bakal turun dulu ya, bikin swing low berikutnya baru break naik ke atas lagi ya. Nah, tapi saya rasa kalau berpotensi, kalau bisa break 11.800 ya, target berikutnya adalah di sekitar 13.000 ini. Ya, benar, kurang lebih 13.000 lah, 12.975, anggapnya 13.000 ya. Ini potensi untuk SMGR. Dan kalian mungkin bisa lihat menggabungkan dengan moving average juga ya. Nah, kalian juga mungkin bisa menggunakan juga MACD dan RSI untuk melihat trennya. Kita bisa lihat nih ya, ini lagi naik banget juga ya. Dan saya suka dengan SMGR kenapa di MACD-nya ini dia masih di daerah 0. Jadi potensi dia untuk naik ke atas itu sangat-sangat panjang sekali nafasnya ya. Jadi dia punya potensi naik ke atas itu cukup besar karena nafasnya masih cukup panjang. Tentu di sini karena RSI-nya sudah mungkin sudah di area overbought ya, overbought mungkin dia bakal turun dulu baru akan naik, mengalami kenaikan kembali. Cuman untuk jangka, kalau kita ngomongin jangka menengah, saya rasa SMGR ya berpotensi sekali ke area 13.000. Oke, selanjutnya adalah saham BMRI ya, BMRI ya untuk jangka menengah. Kalian bisa lihat di postingan saya di IG ini waktu itu, ini saya postingan chart weekly ya, chart weekly dia akan ke area sini ya. Memang sempat waktu itu dia sempat turun dulu nih dari sini ya, turun dulu, habis itu baru naik lagi. Kebetulan dia tutup gap di sini karena di sini ada gap di daerah 6.500. Jadi kalau kalian belinya tepat ya di sini, ini low-nya pas di 6.500 tuh. Ya, jadi kalian beli ditutup gap, kebeli sekarang sudah potensi naik sekitar 3-4%-an. Dan kalian bisa juga lihat, saya juga suka di sini kita bisa lihat MBMRI ya, dia masih potensi naiknya besar sekali. Dan tentu kalau kita ke chart weekly-nya, ya ini dia masih di trend line ini, kita bisa lihat ya. Dan ini adalah kita bisa lihat ini sekarang ada di area moving average 200 ya, yang garis kuning ini. Biasanya kalau bisa break ya, itu akan cakep sekali. Nah, kebetulan di sini waktu itu belum golden cross MA20 dan MA200 yang jadi false break turun lagi. Nah, jadi potensi apabila bisa MA20 dan MA200 ini bisa golden cross, nah saya rasa ke area 7.500 itu tidak ada masalah. Dan apabila dia bisa ke area 7.500, artinya dia bisa break resistance trendline ini dan kemungkinan dia akan ke area tertinggi sebelumnya di area 9.000. Tapi itu saya rasa jangka panjang sekali. Tapi kalau kalian punya sekarang di BMRI, saya rasa ini kan pertama big caps ya, saham yang kita bisa bilang ya kita tahu di perusahaan yang fundamentalnya bagus ya, kelihatan perusahaannya seperti apa. Jadi saya rasa apabila kalian ingin investasi jangka menengah untuk BMRI, paling tidak itu bisa ke area sekitar 7.425 seperti postingan saya di sebelumnya, 7.450 kurang lebih lah di TP1 di sini. Nah, apabila bisa berhasil break TP1, nah maka akan kelanjutnya di TP2. Oke, ini untuk BMR3 yang cukup bagus, yang harganya sedang naik juga. Dan terakhir mungkin saya tambahkan lagi satu saham yaitu RALS. Ya, RALS. RALS ini kebetulan sedang koreksi ya. Nah, di chart weekly-nya, kalau kalian bisa melihat di menggunakan MACD dan RSI, ini sebenarnya sedang naik. Ya, jadi trennya sekarang sedang naik. Terus harganya sedang turun.
Dan kalau bisa lihat di potensi dia naiknya sebenarnya masih cukup panjang sekali, bisa sampai ke sini. Nafasnya jadi kita bisa tahu ya, nafasnya itu masih panjang tuh untuk RLS. Nah, sekarang kalau dikoreksi, benar-benar. Nah, jadi sekarang ini RLS kena koreksi, dan waktu itu sempat saya posting di saya punya channel Telegram ya. Nah, waktu itu saya sempat posting di channel Telegram saya ya di sini. Nah, ini pada tanggal berapa nih? Tanggal 17 Maret ya, last week. Ini di chart 15 menit ya, kita bisa lihat ini naik ke atas, dan apabila break maka akan potensi ke support sebelumnya ya. Nah, kita akan ke chart 15 menit juga untuk konfirmasi di sini. Ya, catnya sama ya. Ini jadi area potensi untuk baliknya itu di sekitar daerah 770-an. Nah, 775 ya, ini saya rasa time boleh beli lagi. Kenapa? Karena ini sebenarnya secara tren sangat cukup kuat ya untuk RLS ya. Cuman kebetulan lagi koreksi aja. Jadi saya juga punya sahamnya, beli di sekitar 720-an ya. Jadi sebenarnya kemarin sempat profit sekitar 11%-an kalau nggak salah, 15%-an tuh, 15%-an. Sekarang tinggal 9%-an, tapi ya nggak masih oke, karena saya investasi untuk jangka panjang dan trennya masih naik, jadi saya rasa ya wajar aja di sekarang koreksi dulu ke area 775. Jadi eh, kalau memang RLC bakal turun ke daerah tersebut, saya rasa ini adalah waktu yang timing tepat ya untuk beli RLS. Dan mungkin juga boleh tarik garis Fibonacci ya. Ya, coba kita tarik garis Fibonacci, siapa tahu ya, kita bisa menemukan area yang tepat untuk koreksi di RALS. Oke, di sini saya akan tarik garis Fibonacci, coba kita lihat ya, apakah daerah tersebut pas dengan Fibonacci. Ya, kalau ini ketinggian, mungkin Anda bisa tarik swing sebelumnya, sini ya. Oke. Ya, kalau kita lihat di sini, mungkin di daerah sekitar Fibo 50 nih, 775 yang seperti saya ngomong tadi ya, 775. Jadi ini mungkin boleh dinaikkan, pas banget tuh. Ya, jadi konfirmasi dari di chart 15 menit, lalu juga di sini dengan Fibonacci ya, di swing low berikutnya, dan kalian juga bisa lihat nih, di MA20-nya masih naik ke atas, masih cukup kuat sekali lah sebenarnya, kuat sekali. Dan saya rasa ya, 775 daerah yang cocok untuk beli lagi, ya beli lagi, lalu akan potensial naik ke atas. Nah, kita bisa lihat secara tren juga ya untuk RLS. Kalau kalian bisa belajar tentang tren, ya ini sebenarnya adalah low, ya lalu ini adalah high, ya lalu ini dia bikin ya higher low, lalu dia di sini bikin higher high, ya. Nah, kemungkinan dia akan bikin higher low lagi, baru dia bikin ke arah higher high lagi. Ini jadi mungkin potensi untuk RALS. Saya nggak tahu, karena saya modal saya 720, jadi saya tetap akan keep ya, karena saya waktu itu kejarnya adalah kejar dividennya. Kalian kalau bisa lihat hitung-hitungan di video saya yang sebelumnya, RLS kalau kalian beli di daerah 720, itu dividennya mungkin bisa dapat sekitar 7%-an. Tapi apabila kalian ntar mungkin modalnya di 920, mungkin kurang menarik ya, karena mungkin dividennya mungkin menjadi sekitar cuma mungkin 4-5% karena udah keburu naik tinggi. Jadi saya rasa di LS ini punya dua potensi, yaitu dividen dan juga capital gain ya. Oke, inilah beberapa saham yang menurut saya menarik, dan kalian silakan analisa kembali, jangan ambil mentah-mentah si Yusuf bilang ini sahamnya bagus langsung kalian beli ya. Jadi ada beberapa yang bisa mungkin langsung dibeli, ada mungkin yang bisa nunggu koreksi dulu seperti RLS atau SMGR ya, yang bisa sesuaikan dengan analisa kalian kembali. Nah, sekian video kita hari ini. BTW saya akan mengadakan sebuah workshop, yaitu Technical Analysis for Investor. Nah, jadi bagi kalian yang adalah seorang fundamentalis dan Anda ingin belajar basic technical analysis, ini adalah kesempatan buat kalian belajar karena harganya sangat murah sekali, cuma 99.000 saja apabila kalian daftar pada bulan Maret ini. Dan ini bukan hal yang menjadi sangat-sangat rumit, tapi sangat-sangat simple.
agar kalian bisa menggabungkan Anda punya analisa fundamental dengan analisa teknikal secara simple saja. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol like dan jangan tekan tombol subscribe, lonceng yang ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.